guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ya, itu memberikan satu metode untuk berzikir itu dengan melalui tahapan-tahapan. Ya, tahapan yang paling awal ya adalah bagaimana kita masuk di medan zikir itu dengan menghadirkan hati. Menghadirkan hati ini dengan dua cara, dengan dua metode. Bagaimana? Yang pertama, zikir lisan diiringi pada saat yang sama dengan zikir hati. Bagaimana? Ya, kita kan bisa nih baca sesuatu dengan hati, bisa nggak? Ya, bisa paham nggak kita? Kita nggak sebut, ya, kita baca tulisan, ngerti nggak kita? Perlu disebut nggak dengan oleh lidah kita? Nggak perlu disebut. Ya. Artinya apa? Artinya serendah-rendahnya level pemula, dia pasti bisa membaca kata-kata zikir itu dengan hatinya. Maka kata Al-Habib Umar, yang pertama harus dilakukan adalah lisan menyebut, hati juga membaca, hati juga ikut membaca. Jadi ketika kita sebutkan dalam hati kita, kita sebutkan di lidah kita, la ilaha illallah, hati kita juga baca. Mana nak nyobonya? Ya, bisa beda. Ente tidak usah sebut dulu, ya. Ente baca dalam hati bisa nggak la ilaha illallah? Bisa kan? Nah, sekarang ente barengkan la ilaha illallah, lidah menyebut, hati juga mulai dilatih, ya. Jika kita berzikir seperti itu, kemudian di dalam sholat bertahap. Kalau belum bisa sanggup di sholat wajib, ya, di sholat wajib yang kita berjamaah, bisa kita lakukan di sholat sunnah. Jika kita mulai dari takbir Allahu Akbar, ya, nggak usah bicara dulu masalah artinya, nggak usah dulu. Bagaimana ketika lidah menyebut, hati juga menyebut, ya. Suara hati kita bagaimana? Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, hati kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Terus bertahap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya. Dilatih terus. Kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus, ya. Sampai nanti sudah mulai seirama antara ucapan, bacaan, ya, bacaan lidah dengan bacaan hati. Nah, kalau sudah seirama, selaras, masuk ke level berikutnya. Apa level berikutnya? Level berikutnya supaya zikir kita itu hadir hati kita, ya. Kita bagi tugas sudah mulai sekarang. Bagi tugasnya bagaimana? Lidah membaca, hati mendengar. Jangan baca, hati dengar. La ilaha illallah, kita dengarkan. Kita bisa nggak dengarkan omongan orang pakai hati gitu? Kan bisa. Orang ngomong, itu kan kerjaan otak kita, ya, melalui telinga kita masuk ke otak. Nah, sekarang kita dengar dengan hati. Orang bicara sama kita konsentrasi, kita fokus, kita akan paham apa yang dia ucapkan. Nggak paham sekali, 2 kali suruh dia bicara, 3 kali, sampai kita betul-betul paham. Nah, sekarang biarkan lidah kita bicara, kita coba mendengarkan apa yang kita ucapkan sendiri. La ilaha illallah. Jadi usahakan, artinya kerja nih, hati kita kerja, lidah kita kerja. Lidah kita kerja membaca, hati kita kerja mendengar. Ya. Nah, di situ kemudian hati mencoba menerjemahkan kata demi kata yang kita ucapkan. Ketika kita ucapkan la ilaha illallah, dicerna apa makna yang terkandung di dalam. Ketika lidah mengucapkan Allahu Akbar, hati mendengar dan juga sekaligus mencerna apa makna yang terkandung di dalam Allahu Akbar. Harus dilatih, harus belajar. Mau sampai kapan kita sholat nggak paham dengan apa yang kita ucapkan? Ya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Ya, kata Allah dalam Al-Quran kepada umat Islam pada masa itu, yang pada masa itu
mereka masih mengkonsumsi khamr, minum-minuman keras, dikatakan oleh Allah, jangan kalian lakukan dekati sholat sementara kalian masih dalam keadaan mabuk. Karena pada waktu itu pernah kejadian habis minum minuman keras, ya, karena minuman keras pada masa itu belum diharamkan. Sampai akhirnya turun ayat yang mengharamkan minuman keras. Jadi belum diharamkan, dia minum minuman keras dulu, mabok, kemudian sholat, akhirnya bacaannya kacau, ya. Maka dilarang oleh Allah, ya, secara bertahap itu. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian sholat sementara kalian masih dalam keadaan mabuk. Nah, ini juga dimaknai sama dengan kita sekarang, ya. Jangan kita sholat sementara hati kita masih mabuk dengan dunia. Ya, cirinya orang mabuk itu apa? Dia tidak nyambung dengan apa yang dia ucapkan. Itu orang mabuk kan begitu, ya. Orang mabuk kan begitu, ngomong nyerocos sana sini, ya. Kalau dia udah sadar, masih ingat gak dia apa yang dia ucapin? Gak ingat lagi, karena di luar kontrol dia. Nah, sholat kita kayaknya sholat pemabuk semua. Kalau modelnya seperti itu, kita tidak paham apa yang kita ucapkan. Ya sudah Ustaz, kalau itu dosa sholat dulu. Tambah parah kalau tidak sholat, ya. Perbaiki. Cara memperbaikinya tadi, ya, baca bersama, lidah membaca, hati membaca. Tahapan berikutnya, lidah membaca, hati memaknai, hati mendengar. Terus dilatih sampai nanti, ya. Habib Umar membukakan tahapannya itu hanya sampai pada 3 saja, ya. Yang memang untuk pemula ini bisa dilakukan, dan inilah kemampuan yang Allah berikan kepada kita, ya. Mengenai nanti selanjutnya itu sudah lain babnya, ya. Jangan kita berikutnya bagaimana Ustadz? Masuk ke level berikutnya khusyuk. Yang ini mantepin dulu. Kalau ente udah mantepin ini, ente udah masuk, ente bisa lihat sendiri. Kalau ente nggak pernah masuk, ente teriak-teriak di luar, apa sih yang terjadi di dalam? Ente nggak ada kuncinya masuk, gimana ente bakal tahu? Ente cari kuncinya sekarang. Mau khusyuk, cari kuncinya. Kuncinya dari mana? Dari hudurul qalb, dari kehadiran hati ketika berzikir. Hadir hati itu lambangnya bagaimana? Lidah membaca, hati membaca. Level berikutnya, lidah membaca, hati menyimak, memaknai. Kalau sudah ini stabil, nanti akan sampai kepada satu tingkatan di mana kita memaknai dulu apa yang akan kita ucapkan, baru kemudian terlepas di lidah kita. Sehingga zikir-zikir yang kita ucapkan adalah zikir-zikir yang bermakna dalam artinya. Jadi ketika kita akan mengucapkan subhanallah, kita bayangkan betul-betul hati kita mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Sehingga ketika sudah begitu meluap di dalam hati kita, ya, pensucian terhadap Allah, keagungan kepada Allah, ya, ta'zim kepada Allah, maka lidah melepaskannya dengan kalimat Allahu Akbar. Tapi semuanya lepas dari hati yang penuh dengan ta'zim kepada Allah. Kalau sudah di level seperti ini udah luar biasa. Untuk pemula udah luar biasa. Dan terus akan berlanjut.